tolong di-subscribe ya, dan juga tekan tombol lonceng agar terus bisa mengikuti video dari Om Swastiastu, Om Awigenama Astu. Sekarang kami berada di Pura Dalam Bungkut atau juga disebut Dalam Dukut. Dalam Lontar Ratu Nusa diceritakan upaya Dalam Kelungkung menyatukan Nusa Penida dengan Bali. Upaya itu dilakukan untuk membangun hubungan yang produktif antara rakyat Bali dan rakyat Nusa. Hanya saat Ngurah Peminggir diutus oleh Dalam Kelungkung mendekati di dalam Nusa, ternyata gagal. Kegagalan itu karena Ngurah Peminggir kekerasan perang, mempunyai kemauan yang sangat keras, ingin menguasai Nusa. Saat itu Dalam Nusa melepaskan Wong Samar untuk mengalahkan Ngurah Peminggir dan pasukannya. Dalam Kelungkung melanjutkan upaya penyatuan Pulau Bali dengan Nusa dengan mengutus I Gusti Ngurah Jelantik Bogol. Pendekatan yang digunakan oleh I Gusti Ngurah Jelantik Bogol merupakan upaya di dalam pendekatan yang etis, mengikuti tata krama seorang kesatria sebagai utusan raja. Dalam Dukut pun menerima dengan sangat hormat. Dalam Dukut atau Dalam Bungkut bersedia menyerahkan kerajaan Nusa melalui suatu cara yang terhormat dalam tata krama sebagai kesatria. Dua tokoh ini pun mengadakan perang tanding dengan tidak melibatkan prajurit dan rakyat. Mereka melakukan perang tanding secara kesatria, tidak berdasarkan kebencian dan kesombongan akan kelebihan diri masing-masing. Dalam jamuan tersebut, Dalam Dukut menyatakan bahwa Nusa tidak akan kalah kalau Dalam Dukut masih hidup, walaupun semua pasukan Nusa habis. Sebaliknya, utusan Dalam Kelungkung pun tidak akan kalah kalau Patih Jelantik Bogol tidak gugur di medan perang, meskipun semua pasukan Kelungkung gugur dalam pertempuran. Dalam Dukut dan Patih Jelantik Bogol sepakat untuk tidak mengikutsertakan pasukannya bertempur. Biarlah mereka bergembira membangun komunikasi persaudaraan demi Bali dan Nusa. Dalam Dukut dan Patih Jelantik Bogol sepakat untuk melakukan perang tanding dalam melakukan swadharma kesatria. Swadharma Patih Jelantik Bogol adalah menyukseskan misi Dalam Kelungkung untuk menyatukan Nusa Penida ke dalam kekuasaan Kelungkung. Sedangkan Dalam Dukut memiliki swadharma untuk menjaga eksistensi kehormatan kerajaan Nusa Penida. I Gusti Jelantik Bogol dalam perang tanding itu menggunakan senjata pemberian kerajaan yang bernama Ganja Malela. Dalam perang tanding itu, senjata Ganja Malela I Gusti Jelantik Bogol patah. Hampir saja I Gusti Jelantik Bogol kalah. Cepat-cepat istrinya Ni Gusti Ayu Kaler memberikan senjata bertuah bernama Pencok Sang. Melihat senjata Pencok Sang ini, Dalam Dukut sudah punya firasat bahwa waktunya sudah tiba untuk kembali ke alam sunyo loka lewat senjata Pencok Sang. Peperangan pun dihentikan sementara dan Dalam Dukut menyatakan kepada I Gusti Jelantik Bogol bahwa ia akan kembali ke sunyo loka lewat senjata Pencok Sang ini. Dalam Dukut pun menyatakan menyerahkan segala kekayaan Nusa dengan rakyat dan Wong Samarja untuk mendukung Dalam Kelungkung. Senjata Pencok Sang ini sesungguhnya adalah taring naga Basuki. Ketika Ni Gusti Ayu Kaler mandi di Sungai Unda, ada sepotong kayu bagaikan kayu bakar atau sang yang selalu menujunya. Setiap kayu itu dijauhkan dari dirinya, selalu kembali mendekati dirinya. Akhirnya kayu itu dipungut. Setelah dibelah ternyata di dalamnya terdapat sebuah keris yang belum jadi. Keris itulah bernama Pencok Sang, yang tiada lain adalah taring naga Basuki sendiri.
Bersatunya Nusa dengan Bali menjadi satu sistem pemerintahan dalam proses yang sangat terhormat pada masa pemerintahan dalam Kelungkung. Tidak ada yang kalah menang dalam artian sempit. Dalam Dukut tidak mengerahkan pasukan Wong Samarnya melawan I Gusti Jelantik Bogol. Kemungkinan Dalam Dukut melihat suatu kepentingan yang lebih besar dan lebih mulia, yaitu bersatunya alam dan rakyat Nusa dengan Bali. Persatuan ini akan membawa kedua daerah lebih mudah maju membangun kesejahteraan hidup bersama antara rakyat Bali dan Nusa Penida lahir batin. Sekarang kami menuju Pura Dalam Penataran Agong Dalam Ped. Saksikanlah terus channel kami dan jangan lupa subscribe, share dan komen.